pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 15 Maret. Kita masih tetap ada di dalam segala perkenanan kasih Kristus Tuhan kita. Mari siswa-siswi SKBB beserta para bapak ibu yang mendampingi, demikian juga rekan-rekan guru, sahabat dan kerabatku, serta teman-teman di grup membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa yang selalu hadir di dalam hidup kami, karena Engkau hadir. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya berjalan sendirian. Berfirman-Lah ya Tuhan, inilah piring hati kami, kenyangkan kami, sehatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan masih tetap dalam tema yang sama, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini ialah The Right Thing to Do. Artinya hal yang benar untuk dilakukan, atau dalam bahasa yang mudah dimengerti dikatakan melakukan hal yang benar. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kalau kita baca ayat ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama-tama katanya begini, demi didengar Daniel. Berarti ada satu berita yang didengar oleh Daniel. Terus ya, apa katanya? Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi ada berita tentang surat perintah. Nanti kita bahas ya. Kemudian karena berita itu, Daniel pergi ke rumahnya. Lalu dia naik ke kamar atas, ya. Jadi ada tingkap-tingkap, itu berarti ada loteng begitu. Kalau orang Jakarta tuh bilang ada daknya begitu, ya. Terus yang terbuka katanya begitu. Kemudian dikatakan lagi 3 kali sehari ia berlutut. Ya, 3 kali sehari ia berlutut. Ngapain? Berdoa. Oh, dia berdoanya sambil berlutut serta memuji Allah. Jadi dia juga menaikkan pujian. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia sehari 3 kali berdoa di atas, di kamar atas, di tingkap-tingkap atas sana. Dia berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Itu adalah hal yang memang
biasa dilakukannya. Ya, sehari dia 3 kali berdoa, berlutut di loteng rumahnya, menghadap ke Yerusalem, karena waktu itu dia tidak ada di Yerusalem. Dia adalah tawanan yang dipekerjakan di istana raja, ya, Raja Babel. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dia menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Dia rindu karena di Yerusalem situlah ada bait Allah, ya, tempat di mana biasanya umat Tuhan bangsa Israel berdoa. Nah, kemudian ya, katanya sehari 3 kali itu adalah hal yang biasa. Jadi meskipun dia mendengar berita tentang surat perintah, dia tetap berdoa sehari 3 kali. Apa sih yang dia dengar? Yang dia dengar adalah begini, ya. Kalau dibaca ayat yang ke-7 begitu, ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, Daniel pasal 6 ayat yang ke-7, ya. Semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, maksudnya kepada raja, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi waktu itu para pejabat tinggi kerajaan, para penguasa, wakil raja, para menteri, para bupati sepakat, ya, untuk membuat satu keputusan larangan, aturan yang melarang orang mengajukan permohonan, ya, kepada dewa atau kepada manusia, kecuali kepada raja. Jadi memohon apapun hanya kepada raja dalam waktu 30 hari katanya. Kalau melanggar akan dilempar ke dalam gua singa. Nah, anak-anakku seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, meskipun ada peraturan itu, Daniel tetap melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu berdoa 3 kali sehari, menaikkan permohonan kepada Allahnya, ya, kepada Tuhannya, bukan kepada raja. Ini adalah hal yang benar yang dilakukan oleh Daniel. Ketika ada larangan berdoa, memohon kepada Tuhan, Daniel tidak berubah sedikit pun. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang benar. Pagi hari ini Tuhan mengajar kita, seringkali kita ini berada di dalam satu situasi, dalam satu keadaan yang membuat kita sulit untuk berdoa. Mungkin di tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Mungkin di tengah-tengah orang di mana dilarang untuk berdoa, dilarang untuk beribadah. Tetapi apakah yang kamu lakukan? Masih tetap berdoa, masih tetap beribadah, atau berhenti berdoa, berhenti beribadah? Daniel tahu persis hal yang benar yang harus dia lakukan. Dia tahu persis berdoa, memohon kepada Tuhan itu adalah hal yang benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengerti mana hal yang benar, mana hal yang tidak benar, mana yang perlu kita lakukan, mana yang kita
tidak perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali karena tidak enak hati sama teman, hal yang salah juga dilakukan. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, kita tetap harus melakukan hal yang benar. Kita harus bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan karena takut kepada manusia, lalu kita melakukan hal yang salah. Ya. Kalau pada saat ini pemerintah mengeluarkan satu larangan bahwa ibadah di gereja, saya berbicara tentang gereja ya, beribadah di gereja itu tidak bisa dilakukan dengan normal, orangnya banyak seperti dulu. Itu harus dilakukan karena beribadah tetap bisa dari rumah, ya, bukan menjadi berhenti beribadah. Pemerintah mengeluarkan larangan itu karena adanya pandemi, bukan untuk maksud jahat, justru untuk maksud baik. Berbeda dengan yang dihadapi oleh Daniel. Para menteri, para pejabat semua memang mempunyai hati yang jahat kepada Daniel. Mereka berusaha Daniel dihukum oleh raja. Ya, caranya bagaimana? Karena Daniel ini tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dia kesayangan raja. Hanya satu yang membuat Daniel berbeda adalah dia berdoa kepada Tuhan dengan setia. Itu gak bisa diganggu gugat. Apapun yang terjadi, sibuk seperti apapun, Daniel tetap 3 kali sehari dia berdoa. Dia pulang ke rumah, dia naik ke kamar atas tempat dia berdoa. Ya. Nah, anak-anakku, apakah kamu setia melakukan apa yang benar, ya, di hadapan Tuhan? Tuhan mau supaya kita boleh belajar melakukan hal yang benar dengan setia. Apapun yang kita hadapi. Karena pertolongan Tuhan pasti ada. Pembelaan Tuhan pasti ada. Jangan karena mungkin takut dibenci oleh orang lain. Karena takut kepada seseorang. Hal yang benar kamu berhenti lakukan. Kamu ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Mari kita mau terus belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami bisa setia melakukan hal yang benar. Apapun yang boleh kami hadapi. Jangan biarkan hati kami, kesetiaan kami kepadamu luntur ya Tuhan. Karena perkara-perkara yang ada di sekitar kami. Karena pandemi kami tidak dapat beribadah ke gereja. Kemudian kami menjadi malas beribadah. Karena dari rumah beribadah. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tidak dapat bersekolah di sekolah. Kami belajar, kami bersekolah dari rumah dengan HP yang kecil. Kami menatap wajah guru kami, menatap wajah teman-teman kami, dan kami menjadi malas. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan hal-hal yang benar yang harus kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, bahkan setiap kami orang-orang dewasa. Mampukan kami juga seperti setiap anak. Kami menjadi setia melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Roh Kudus yang diberikan kepada kita
yang dimeteraikan di dalam hati kita, Dia selalu mengingatkan kepada kita mana hal yang benar yang harus kita lakukan. Sebab itu, jangan sekali-kali mengabaikan suara Roh Kudus yang telah dimeteraikan di hatimu. Mari hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.